Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Im Abdul Rahim, asal dari Kuningan, dan saya akan mempresentasikan hasil modul ujian komprehensif ini, yaitu tentang modul ajar PAI dan budi pekerti berbasis PBL, materi mari mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin semester 2 tahun 2004. Di sini ada beberapa identifikasi, yaitu yang pertama identitas sekolah. Nah, yang pertama itu ada identitas sekolah, lalu mata pembelajaran PAI yang bertema mari mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin. Lalu ada materinya itu tentang membaca Quran Surat At-Tin. Fase yang dilakukan di sini itu adalah fase B kelas 4. Nah, alokasi waktu itu adalah 4 jam pembelajaran atau 2 kali pertemuan kali 35 menit. Tahun pembelajaran itu tahun 2024. Dalam penyusunan ini capai adalah itu siswa memahami nilai-nilai keindahan Al-Quran dan menerapkan dalam akhlak sehari-hari. Sarana dan prasarannya yaitu adalah buku Iqra dan Al-Quran sebagai bahan rujukan. Yang kedua adalah media audio visual tentang video Quran Surat At-Tin, sehingga siswa bisa melihat tata cara pembacaan dengan baik dan benar. Lalu prasarana yang selanjutnya itu lembar kerja siswa untuk sarana diskusi. Yang selanjutnya itu papan tulis, spidol, dan proyektor sebagai pendukung sarana prasarana dalam kegiatan. Target yang dicapai yaitu peserta didik kelas 4 yang memiliki kemampuan membaca dasar Al-Quran dan memerlukan peningkatan kebacaan tartil sesuai dengan kaidah bacaan Al-Quran yang sesuai dengan hukum tajwid. Model pembelajaran yaitu basis learning yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok, demonstrasi, dan refleks individu. Nah, model pembelajaran PBL ini yaitu meningkatkan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi kesulitan dalam belajar, tentang perbaikan bacaan. Yang kedua itu siswa berdiskusi mencari contoh bacaan hukum tajwid dengan tentang bagian nun sukun dan tanwin. Selanjutnya itu diskusi memfasilitasi siswa untuk berbagi pengalaman membaca Al-Quran dengan pendekatan kolaboratif. Sedangkan demonstrasi itu adalah guru menampilkan tayangan video sebagai audiovisual dalam menunjukkan cara membaca dengan tartil atau susun sehingga siswa bisa belajar dasar-dasar dalam membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua itu memberikan umpan balik secara langsung dan mencatat kesalahan dan memberikan saran perbaikan di mana guru memberikan motivasi bagi siswa dalam meningkatkan pembelajaran. Itu yang terakhir itu kegiatan penutup yaitu selama 10 menit. Itu siswa mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Guru menyimpulkan pembelajaran dalam menekankan pentingnya membaca Al-Quran secara tartil yang sesuai dengan kaidah bacaan tajwid. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk berlatih membaca surat At-Tin dengan anggota keluarga. Lalu guru menutup dengan doa dan memotivasi untuk terus belajar Al-Quran, sehingga guru ini penting agar motivasi kesadaran siswa dapat meningkatkan dalam kemampuan membaca dengan baik sesuai ilmu tajwid. Asesmen itu yang pertama formatif yaitu observasi individu dalam membaca, penilaian diskusi kelompok tentang menemukan contoh bacaan tajwid, dan yang keduanya itu yang bagian G-nya itu pengayaan dan remedial. Pengayaan ini di mana yang dimaksud itu adalah siswa bisa mampu dengan bacaan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Lalu yang keduanya itu tentang remedial. Cara
memberikan bimbingan tambahan bagi siswa dengan kesulitan memahami bacaan tajwid dan bacaan makhraj. Belasium yang saya ambil ini adalah tartil dalam membaca Al-Quran, maka perlu menjelaskan tentang bacaan tajwidnya. Yang keduanya, pengenalan makhraj, tempat keluarnya huruf hijaiyah dari organ suara, dan tajwid sebagai ilmu untuk memperbaiki tata cara dalam membaca Al-Quran. Data pustaka di sini itu adalah Al-Quran dan terjemah dan pengambilan dari buku PAI yang ada di kelas 4 semester 2. Mungkin itu saja presentasi saya. Mohon maaf bila kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iim. Saya mau tanya sedikit saja terkait dengan kompetensi profesional untuk Gak ada suaranya, Pak. untuk materi tadi Anda memilih surat Atin ya. Surat Atin, Pak. Ya. Kenapa Anda memilih surat Atin? Ya karena di banyak pengenalan yang ada pada surat Atin tentang bagaimana siswa itu perlu memaknai bacaan dengan baik dan benar dan pengenalan makna dari surat Atinnya, Pak. Oke. Itu untuk kelas berapa ya? Itu untuk kelas 4, Pak. Oke, itu sudah masuk kelas atas. Kelas 4 cap C3 atau C4. Saya lihat tadi sudah ada. PBL itu Apa perbedaannya? PBL dan PJB? Ya, kalau PBL itu lebih kepada memecahkan masalah, kalau PJBL itu lebih kepada pada proyek, Pak. Maksudnya pada proyek itu bikin proyek atau gimana? Ya, bikin proyek dari permasalahan tersebut. Seperti kalau misalkan di surat Atin itu kan ada memahami pokok artinya ya, Pak. Jadi siswa bisa mengkampanyekan pesan-pesan moral yang ada pada surat Atin. Itu yang lebih kepada PJBL. Oke. Dengan pakai media pembelajaran apa, Pak? Yang PJBL, Pak. Oh, media pembelajaran. Ya, Seperti penayangan video, Pak. Audiovisual. Kayak PPT juga. Hah? Gimana, Pak? Nah, Anak itu mencari bahan daur ulang dalam mengkampanyekan pesan pokok dari surat Atin lewat apa? Kreasi kaligrafi dengan menggunakan bahan limbah. itu namanya gaya hidup berkelanjutan. Sudah kelihatan? Iya, Pak. Dibaca ini surat Hud 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الكبور فيها بسم الله مجريها بسم الله مجريها Majriha tadi bacaan apa, Mas? imalah ya. Ya, nanti belajar lagi tajwidnya ya. Iya, Pak. Sekarang tulis surat Al-Kautsar. Ayat berapa, Pak? Ayat 1 sampai 3. Kenapa? Terima kasih Pak Im.